Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah kita, yaitu aplikasi komputer perkantoran atau SPSS. Nah, kali ini kita kembali pada pertemuan ke-14 ya, atau pertemuan pada minggu terakhir. Nah, jadi kalau pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai analisis regresi, yaitu analisis regresi sederhana, di mana terdapat satu variabel bebas atau variabel X atau variabel independen dan satu variabel terikat ya, atau variabel Y atau variabel dependen. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pada analisis regresi linier berganda. Oke, kita lihat seperti apa. Nah, ini pada minggu lalu. Jadi kita sudah coba melakukan analisis regresi. X-nya itu adalah biaya promosi, Y-nya itu adalah penjualan barang. Oke. Ya, kali ini pada pertemuan ke-14, ya, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa kita akan melakukan analisis regresi berganda ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini X-nya itu ada dua ya, yaitu X pertama atau X1 itu pengembangan produk, X2 itu adalah biaya promosi. Jadi di sini variabel bebasnya atau variabel independennya itu ada dua. Kita baca dulu job sheet-nya. Analisis regresi berganda atau multiple regression. Nah, jadi sebenarnya di sini analisis regresinya itu adalah regresi linier ya. Jadi karena persamaannya itu hanya derajatnya itu 1. Regresi berganda digunakan apabila variabel bebas atau independen atau X-nya ya, biasa kita labelnya, yang dianalisis itu lebih dari 1. Misalnya ingin diketahui seberapa besar pengaruh biaya pengembangan produk dan biaya promosi. Jadi ini variabel bebasnya terhadap penjualan barang. Nah, ini penjualan barang itu adalah variabel terikat. Jadi penjualan barang itu dipengaruhi oleh pengembangan produk dan biaya promosi. Nah, ini dia contoh hasil pengamatan tentang rata-rata biaya pengembangan produk, biaya promosi, dan penjualan barang tiap tahun dari 34 perusahaan. Oke, kita cek dulu. Ya, ini oke. Ada 34. Ya, jadi ini biaya pengembangannya dalam jutaan rupiah X1, kemudian biaya promosi dalam jutaan rupiah ini sebagai X2. Nah, penjualan barang juga dalam jutaan rupiah. Nah, ini merupakan variabel terikat ya, atau ini yang dipengaruhinya. Ya, itu variabel Y-nya ya. Oke, nah langsung saja kita masukkan ke SPSS-nya. Ya, jadi pada minggu lalu kita sudah ada satu variabel X dan satu variabel Y. Jadi kita cukup menambahkan satu variabel lagi ya. Di sini kita masukkan yaitu biaya pengembangan. Jadi kemarin belum ada biaya pengembangannya. Jadi ini kita copy atau kita pindahkan dulu ke SPSS-nya. Oke, sudah ada. Nah, kemudian baru kita ke variabel view. Nah, promosi ya, kita ganti dulu ini pengembangan. Nah, pengembangan itu adalah X1, promosi itu X2 ya. Oke. Nah, desimalnya kita lihat. Desimalnya 2 angka belakang koma. Oke. Nah, value-nya labelnya ya. Labelnya itu biaya pengembangan. Nah, jutaan rupiah. Oke, dan kemudian measure-nya kita ganti menjadi scale juga ya. Oke, kita cek. Ya, ini dia biaya pengembangannya.
0. Oke. Ya, memang ini ya, nolnya hilang ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat job sheet-nya. Ingin dianalisis pengaruh biaya pengembangan produk itu X1, biaya promosinya X2 terhadap penjualan barang Y. Di sini X1 dan X2 berlaku sebagai variabel bebas atau independent variable, sedangkan Y berlaku sebagai variabel terikat atau dependent variable. Nah, persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Nah, jadi ini dia persamaan regresinya ya. Jadi di sini Y sama dengan A ditambah B1X1 ya. Jadi ini variabel X1 ya, yang pertama. Kemudian ditambah B2X2 ditambah errornya. Nah, jadi di sini disebut linear karena di sini pangkat dari variabel bebasnya itu 1 ya, paling tinggi ya, makanya linear. Nah, jadi ini persamaan regresi linear berganda. Disebut berganda karena variabel X-nya atau variabel independennya itu lebih dari 1. Ya, ini dia. Nah, jadi ini koefisien masing-masingnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama itu pengujian pengaruh secara simultan atau bersama-sama. Jadi kita akan melihat apakah ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ya. Makanya disebut pengujian secara simultan atau bersama-sama. Nah, ini pakainya uji F ya. Karena uji F itu digunakan apabila variabel bebasnya itu 2 atau lebih. Nah, jadi di sini rumusan hipotesisnya B1 sama dengan B0 sama dengan 0. B1 sama dengan B2 sama dengan B0. Artinya apa? Nah, jadi di sini nilai X-nya, pengali X-nya itu adalah 0. Ya, kalau 0 artinya tidak ada pengaruh. Jadi biaya pengembangan produk dan biaya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang ya, karena pengalinya 0 ya. Nah, kemudian hipotesis alternatifnya HA atau H1. Nah, ini B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan 0. Artinya biaya pengembangan produk dan biaya promosi berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Oke. Nah, seperti biasa alfanya kita pakai 5% ya, atau 0,05. Nah, di sini kalau F hitung lebih dari F tabel atau signifikannya, nanti kita lihat signya itu kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Sehingga HA-nya diterima ya, dengan kata lain. Oke. F hitung kurang dari sama dengan F tabel atau signifikannya lebih dari sama dengan 0,05 maka H0 diterima, yaitu HA-nya oke. Nah, ini terbalik ya. Ya, jadi ini H0-nya tidak ditolak ya. H0-nya tidak ditolak. Nah, HA-nya ditolak. Oke. Nah, kemudian satu lagi uji pengaruh masing-masing ya. Ya, ini disebut dengan uji secara parsial. Ya, ini pakainya uji T. Nah, jadi di sini BI sama dengan 0. Ya, jadi kalau variabel X-nya itu ada 2, berarti nanti uji T-nya itu 2 kali. Yang pertama uji untuk B1 ya, untuk variabel X1. Jadi B1 itu kan punyanya X1 ya, kalau kita lihat di sini. Nah, jadi misalnya yang pertama itu B1 sama dengan 0, artinya variabel bebas X1 ya, secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Nah, kemudian nanti kalau B2 lagi untuk menguji X2-nya, maka B2 sama dengan 0, yaitu variabel bebas X2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Nah, ini mirip dengan regresi linear sederhana ya. Kita menguji masing-masing B-nya. Oke, seperti biasa
ini perhitungan kriteria penolakannya ya. Ya, alfanya sama 5%, T hitung lebih dari T tabel atau signifikannya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak atau HA-nya diterima. T hitung kurang dari T tabel atau signifikannya lebih dari sama dengan 0,05, maka H0-nya ini tidak ditolak. Tidak ditolak. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Oke. Ya, Oke. Nah, kita langsung yang pertama dulu ya. Jadi uji yang simultan. Yang pertama itu pemberian nama variabel. Oke, ini sudah. Kemudian data variabel sudah. Nah, sekarang kita masuk ke data editor. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke data editor. Kemudian analyze regression linear. Oke. Ya, analyze regression linear. Nah, jadi ini ya ini sama dengan regresi linear sederhana ya. Nah, kita masukkan di sini dependennya. Dependennya kita masukkan Y-nya. Nah, kemudian independennya ya karena ada dua, ya dua-duanya kita masukkan. Oke. Nah, kemudian kita klik statistiknya, kita cek ya kita ingin ya deskriptifnya ya kita lihat nah ya. Kemudian ya uji kolineritas nanti ya nggak apa-apa kita buat. Oke, lalu continue. Kemudian kita plot ya ini ya residualnya. Jadi ya Z spread, kemudian S resid. Oke, histogram. Kita lihat residualnya nanti apakah dia normal atau tidak ya. Nggak apa, kita lihat. Oke, continue. Kemudian save. Oke, unstandardized. Oke. Nah, residualnya yang unstandardized ya. Oke, kita continue, kita save. Lalu oke. Oke, nah jadi ini outputnya ya. Outputnya ini statistik deskriptifnya. Ya, jadi untuk penjualan barang itu ada 34, kemudian rata-ratanya atau minnya itu 161,32. Ini standar deviasinya 8,54. Ya, standar deviasinya 8,584. Oke, untuk biaya pengembangan minnya 1,4932, biaya promosi 5,271. Ya, jadi totalnya di sini ukuran sampelnya itu 34 ya, semua lengkap. Oke. Nah, sekarang ini korelasinya, jadi korelasi antara penjualan barang dengan biaya pengembangan itu 0,587 ya. Oke. Kemudian penjualan barang terhadap biaya promosi 0,655. Jadi di atas 0,5 ya, atau di atas 0,4. Oke, udah bagus. Nah, sekarang ke model summary-nya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat ya korelasi antara variabel terikat dan variabel bebasnya itu 0,0713. Oke. Nah, di sini R square-nya ya, sini modelnya ya. Jadi dua variabel kita itu yaitu variabel biaya promosi dan biaya pengembangan yaitu memiliki kontribusi sebesar 0,508 atau sebesar 50,8%. Ya, jadi dari dua variabel itu 50,8%. Kemudian sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti. Oke, nah di sini ANOVA atau uji F-nya di sini kita lihat.
Ya, jadi di sini bisa menggunakan F-tabel. Ya, kalau pakai ini adalah hasil F hitungnya ya. Jadi nanti kita bandingkan dengan F-tabel. Ya, tentunya kita lihat dulu F-tabelnya. Nah, karena di sini SPSS, jadi kita bisa langsung melihat signifikannya ya. Ya, jadi di sini adalah 0,000. Artinya ini kurang dari alfa ya. Alfa kita kan 0,05. Nah, maka kalau kita lihat berdasarkan signifikansinya, maka H0-nya itu ditolak. Nah, jadi hipotesis alternatifnya diterima, yaitu B1 dan B2-nya tidak sama dengan 0. Atau variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh terhadap Y secara signifikan. Atau kita ganti, yaitu biaya promosi dan biaya pengembangan berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan barang. Oke. Nah, ini koefisiennya yang ingin kita cari tadi, ya ini adalah A-nya. A-nya kita peroleh 96,664. Kemudian biaya pengembangan berarti ini tadi X1 ya. Maka ini berarti B1. Ya. B1-nya kita peroleh 11,581. Kemudian untuk ini X2 berarti ini B2. Ya, B2-nya 8,987. Oke, nah sekarang kita lihat hasil pengujiannya. Ya, untuk B1 ya ini dia T hitungnya. Jadi kalau mau dibandingkan dengan T tabel silahkan, karena kita SPSS jadi kita langsung lihat signifikannya di sini 0,034. Ya, ini kurang dari alfa 0,05 ya. Artinya apa? Ya, di sini B1 tidak sama dengan 0 atau ya variabel biaya pengembangan berpengaruh secara signifikan terhadap ya penjualan barang. Kemudian kita lihat satu lagi untuk B2 signifikannya 0,003 ya, kurang dari 0,05. Nah, berarti variabel biaya promosi berpengaruh secara signifikan terhadap penjualan barang. Oke. Nah, jadi ini uji secara simultannya tadi. Nah, ini uji secara parsialnya. Jadi simultannya cukup satu saja, parsialnya ada 2 kali karena ada B1 dan B2. Oke, kita lihat lagi. Ya, ini outputnya, output bagian pertama, output bagian kedua, R square-nya ya sama ya, R square-nya 0,508 ya, kita lihat di sini. Ya, jadi ini adalah menampilkan OR dulu, koefisien korelasi berganda dan koefisien determinasi atau R square ya. Ini sudah kita bahas sekilas pada minggu lalu. Sebagaimana diketahui bahwa korelasi berganda merupakan pengujian untuk variabel lebih dari 2. Dalam hal ini, nilai korelasi berganda R menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas, biaya pengembangan produk X1, dan biaya promosi X2 secara bersama-sama dengan variabel penjualan barang atau Y. Jadi ini pengaruh X1 dan X2 terhadap Y ya. Oke. Nah, nilai koefisien korelasinya itu 0,713. Ya, ini sudah di atas 0,6, berarti sudah pengaruhnya sudah di atas cukup ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat nilai koefisien determinasi atau R square. R square menunjukkan besarnya kontribusi seluruh variabel bebas, yaitu biaya pengembangan produk dan biaya promosi terhadap penjualan barang Y. Jadi R square 0,508 memiliki makna biaya pengembangan produk X1 dan biaya promosi X2 mampu memberikan kontribusi sebesar 50,8% terhadap penjualan barang atau Y. Kemudian sisanya
itu ditentukan oleh variabel lain ya yang tidak kita teliti. Oke. Nah, nilai R² juga menunjukkan tepat tidaknya model regresi yang digunakan. Semakin tinggi nilai R², yaitu semakin mendekati 1, maka model yang digunakan semakin tepat. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai R² atau mendekati 0, maka model yang digunakan semakin tidak tepat ya. Oke, nah ini untuk ANOVA-nya ya tadi sudah saya jelaskan juga. Ini F hitungnya. Nah, kemudian F tabel ya, kalau kalian lihat F tabelnya katanya dapatnya 3,308 ya. Ya, silahkan dicek. Ini menggunakan F tabel. Nah, kemudian menggunakan signifikan di sini 0,000 kurang dari 0,05, H0 ditolak atau HA diterima. Artinya biaya pengembangan produk dan biaya promosi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penjualan barang. Nah, ini koefisiennya ya tadi ya sama signifikannya. Nah, sehingga diperoleh ini A-nya ya tadi A-nya 96,664, B1-nya, kemudian B2-nya. Oke. Nah, sehingga persamaan regresinya itu diperoleh seperti ini ya. Y sama dengan 96,664 ditambah 11,581X ditambah 8,987 X2. Nah, kita lihat konstanta sebesar 96,664 memiliki arti ya, jika variabel biaya pengembangan produk dan biaya promosinya 0, ya artinya kalau tidak ada biaya promosi, kemudian tidak ada biaya pengembangan, maka produk yang terjual itu sebesar 96,664 juta. Oke. Nah, kemudian kita lihat koefisien regresi biaya pengembangan produk B1 sebesar 11,581 menunjukkan besarnya pengaruh biaya pengembangan produk terhadap penjualan barang. Koefisien regresi bernilai positif memiliki makna bahwa pengembangan produk memiliki pengaruh positif. Ya, jadi X1 ini positif ya. Artinya apa? Ya, dia akan mempengaruhi positif juga terhadap Y. Artinya semakin meningkat nilai X1 maka Y-nya semakin meningkat, atau semakin bertambahnya biaya pengembangan maka penjualan juga akan semakin bertambah. Oke, nah ini kita lihat artinya biaya pengembangan produk ya, artinya peningkatan biaya pengembangan produk satu satuan akan menyebabkan peningkatan penjualan barang sebesar 11,581 satuan. Koefisien regresi biaya promosi B2 sebesar 8,987 menunjukkan besarnya pengaruh biaya promosi terhadap penjualan barang ya, sama bernilai positif. Nah, artinya apa? Peningkatan biaya promosi satu satuan akan menyebabkan peningkatan penjualan barang sebesar 11,581 satuan. Oke. Nah ini pengujian hipotesisnya tadi sudah dijelaskan juga ya. Ya, jadi di sini yang pertama pengujian untuk X1 ya, ini menggunakan uji T ya. Oke, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan barang. Oke, ini yang X2 juga tadi H0-nya ditolak, maka biaya promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan barang. Setelah pengujian pengaruh masing-masing variabel bebas dilakukan, maka selanjutnya dapat pula diketahui variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap penjualan barang. Ya, pengaruh variabel bebas yang dominan dapat dilihat dari nilai koefisien regresi B yang terbesar. Oke. Jadi variabel biaya pengembangan produk merupakan variabel yang berpengaruh dominan. Oke. Jadi semakin besar nilai koefisien regresinya, maka semakin dominan ya. Oke, nah sekarang ya ini sebagai evaluasinya ya. Ya, jadi di sini X1-nya itu kepuasan kerja, X2-nya kinerja, kemudian Y-nya adalah komitmen organisasional. Silahkan kalian kerjakan
Dan jangan lupa waktunya 1 minggu ya. Oke, kalian kirimkan seperti biasa. Demikian materi kita pada pertemuan ke-14. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.